Leo Academy udah lama banget kita nggak muncul, akhirnya kita muncul lagi. Dan hari ini aku nggak sendirian karena kita mau bahas selling skill dan tips meningkatkan penjualan. Hari ini aku mau undang satu orang spesial, manajer terbaik gitu di Lion Parcel. Kita panggil aja kali ya, Pak Indra. Boleh nih, boleh Pak Indra, silakan kita panggil dulu. Halo Tere. Halo Pak Indra. Apa kabar? Baik. Nah, Pak Indra ini adalah salah satu manajer sales terbaik di Lion Parcel. Oke, mungkin boleh dada-dada dulu kali Pak. Halo, sebutan apa? Leoners ya? Leoners. Halo Leoners. Jadi selling skill ini adalah kemampuan seseorang untuk menjual produk baik barang maupun jasa, dan kayaknya hal ini tuh dirasa perlu banget nih sama Mitra Pos. Nah Pak Indra, sebenarnya ada tips nggak sih meningkatkan selling skill kita itu? Oke, sebenarnya sebelum kita mulai bicara terlalu jauh gitu ya, kadang-kadang orang kan mikir selling skill tuh orang udah takut duluan gitu kan. Jadi kita bisa pakai analogi sederhana sih. Jadi saya sering sih ngobrol sama teman-teman sales gitu kan, atau mungkin dengan tim di sales juga. Contoh paling gampang tuh kayak kita nanya, udah punya pasangan belum gitu, kayak nanya materi, udah punya pasangan belum gitu, belum. Nah itu contohnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tanya sama seseorang gitu, udah punya pasangan belum Pak, ya kalau gitu ini kita bercanda kayak, kalau gitu gimana kamu mau jual diri aja belum bisa gitu ya kan. Jadi sebenarnya sebelum kita bicara mengenai skill sales seseorang, kita harus membangun dari diri dulu gitu. Jadi harus membangun kayak, harus bisa membuat kita tuh menarik buat orang tuh mau. Karena kalau kita jualan jasa pengiriman gitu, namanya juga jasa kan, bukan barang gitu kan. Jadi saat kita berjualan jasa itu, yang orang itu kita dulu nih di depan, bukan barangnya apa, tapi siapa yang datang. Jadi kita harus terbiasa tuh kita laku dulu gitu kan. Kita laku, orang tuh seneng lihat kita dan mau ngobrol sama kita. Dari situ baru kita bisa bicara mengenai trik dan gimana sih selling skill untuk kita bisa jualan gitu loh. Kayak gitu. Nah setelah itu ada lagi Pak Indra? Ada. Jadi kalau dasarnya sales itu, sebelum kita jualan, sebelum kita datang ke seseorang, kita harus mulai dengan identifikasi target dulu gitu. Kita harus tahu target kita itu siapa. Jadi kita kan ada mana 5 W ya. Who, when, why, where, when gitu ya. Jadi siapa target kita? Dia di mana tinggalnya? Kenapa dia butuh kita? Apa sih yang dia jual, dan apa yang dia kirim gitu, dan apa yang dia butuhkan dari kita gitu kan. Sama kenapa sih dia butuh kita gitu. Kayak gitu kan. Jadi itu harus kita pahamin dulu, kita identifikasi target dulu, baru kita set strategi seperti apa. Nanti kita akan mengalami proses staging, proses sales dari awal sampai akhir, sampai closing. Baru setelah itu jangan lupa kita harus tetap membangun hubungan sama si customer. Itu kurang lebih dasarnya lah seperti itu. Betul. Jadi setelah kita mengidentifikasi target kita tuh, apalagi sih hal yang harus kita lakukan gitu? Oke, dalam proses mengidentifikasi target, kita harus paling pertama kita harus KYC. KYC itu apa? Know your customer. Kita harus tahu customer kita ini, kayak kalau kita bicara corporate ya, kita harus tahu itu perusahaan apa, ya kan, dia bergerak di bidang apa, kantornya di mana, apa yang mereka kirimkan, itu KYC. Kita harus paham detail sampai ke dalam-dalam customer kita ini apa sih profilnya dia gitu ya kan. Setelah KYC, know your customer, kita juga harus tahu mengenai market research. Kita harus riset dulu nih, oke, ternyata dia bergerak di bidang ini. Nah, di market dia ini saat ini siapa sih top playernya misalnya gitu kan. Jadi kita juga bisa ngelisting nanti top playernya siapa. Terus dari situ kita bisa ngeriset nanti kita harus ngapain, strategi apa yang kita bangun buat masuk ke market itu gitu ya kan. Setelah kita ngeriset, kita harus paham juga value proposition kita sebagai Lion Parcel nih. Saat ini posisi kita di market itu di mana sih? Misalnya kita masuk ke industri yang mungkin nggak kayak contoh yang agak aneh ya, misalnya farmasi, atau ternyata farmasi itu kiriman obat-obatan, vaksin. Kita punya value nggak di situ? Oh ada nih, saat ini pengiriman vaksin butuh nih sampai ke Indonesia Timur misalnya gitu ya kan. Contoh salah satu value itu kita ada di sini nih di Pantai nih. Jadi kalau seperti saya lihat nih kan kita ada nih, rajanya kirim cepat antar pulau. Nah berarti kita tahu value kita, Lion Parcel itu jago nih kirim antar pulau. Kalau kiriman Jakarta mungkin itu hal yang mudah buat semuanya bisa. Tapi kalau misalnya kiriman kayak ke Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi itu nggak semuanya bisa. Oke, itu value kita udah dapet, kita kan sebenarnya gitu. Terus baru kita susun strateginya, kita mau ngapain nih, gimana kita masuk ke market, gimana kita strategi apa kita mau pakai untuk masuk ke customer ini, supaya kita jangan sampai salah strategi gitu kan. Benar. Kita datang salah strategi, dia keburu nolak, batal gitu, nggak dapet apa-apa. Iya.
jangan lupa juga kita harus bangun pipeline. Pipeline itu apa? Bukan pipa ya, bukan pipa, namanya juga pipe, bukan pipa. Pipeline adalah list yang kita bangun mengenai, setelah kita riset nih, oke ini industri farmasi, ada yang jago tuh A, B, C, D, PP-nya, ini industri perbankan A, B, C, D. Dari situ kita ngebangun target kita mau masuk ke customer ini strateginya apa, dan ini strateginya apa, kira-kira seperti itu. Oke, nah jadi begitulah mengidentifikasi target kita. Jadi bukan dia makanan favoritnya apa, minuman favoritnya apa, bukan seperti itu ya teman-teman Mitra Pos. Nah, keren banget tadi penjelasan dari Pak Indra. Setelah kita mengidentifikasi target, itu kan biasanya kita lanjut dengan strategi penjualan ya kan Pak? Ya, nah, strategi penjualannya itu yang bagus seperti apa sih? Oke, sebelum kita nyusun sebuah strategi, kita harus tahu dulu, kita harus kayak apa sih? Tadi kalau di awal kita bicara mengenai market research, kemudian mengenal identifikasi calon pelanggan kita. Jadi kita harus, tadi saya sempat ngomong mengenai KYC ya, KYC itu kan know your customer. Kita harus tahu mengenai dia butuhnya apa, dia kirimnya kemana dan lain-lain gitu kan. Nah, selain itu juga harus tahu mengenai kompetitor kita. Jadi KYC know your competitors gitu kan. Kita harus tahu ternyata kita mau masuk ke satu corporate PTA, tapi ternyata ada si A, B sama C yang ikutan masuk nih, tetangga sebelah gitu kan. Kita harus mengenal juga, kita harus menganalisa yang namanya SWOT. Jadi strength, weakness, opportunities, and threat gitu kan. Kita harus tahu kekuatan kita dibanding si A, si B, si C itu apa kelebihan kita. Terus kita punya weakness juga pasti kan, setiap orang pasti punya weakness. Jadi kelemahan kita terhadap A, B, sama C itu apa. Jadi kita buat perbandingan. Kemudian kita punya peluang untuk masuk di mana dan ancaman apa yang bisa kita dapatkan dari kompetitor kita itu. Kita harus tahu nih. Benar. Jadi itu namanya membangun strategi sebelum kita masuk ke calon customer kita gitu ya kan. Dari situ kita bisa analisa, dari kita analisa SWOT itu, kita kemudian masuk ke pipeline yang tadi, kita bisa analisa, oh ternyata kalau saya mau masuk ke industri yang ini, saya punya kemampuan di sini. Contoh tadi farmasi, oh saya bisa kirim sampai ke Papua, hitungan hari nyampe sampai ke laut pun juga pagi nyampe. kirim, malam nyampe gitu misalnya kan. Berarti saya bisa kirim farmasi, saya jago, oke, saya masuk di situ. Oh ternyata kalau di Jakarta udah banyak nih segala macam, udah dah. Nanti ini kita mundurin dulu. Kita jadi ngatur prioritas nih, oh ini duluan, ini belakangan, ini di tengah-tengah, ini nggak usah gitu kan. Jadi kita harus atur supaya jangan sampai kita asal nyusun, kita asal masuk, ternyata semuanya bagian kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi kita salah strategi namanya kan gitu kan gitu. Jadi dari situ kita udah analisa pipeline kita, baru kita bangun yang namanya action plan kita mau ngapain, cara masuknya gimana, kenal sama orangnya gimana, kayak mau PDKT lah gitu kan, ngatur dulu. Ternyata dia semuanya main musik dulu lah, berapa gitu. Contohnya seperti itu untuk membangun strategi. Oke, gimana nih teman-teman? Udah dengar dengan jelas belum penjelasan tentang strateginya? Nah, teman-teman Mitra Pos, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Indra, teman-teman bisa lihat gambar di sini. Ini adalah sales funnel yang bisa teman-teman lihat. Nah, Pak Indra, kan tadi kita ngomongin tentang kayak strateginya. Pasti kan kita juga sebenarnya harus membangun hubungan yang baik juga nih dengan pelanggan atau dengan klien kita lah. Sebenarnya ada caranya nggak sih kita untuk meningkatkan hubungan kita dengan si pelanggan ini? Iya. Jadi kita melanjutkan yang tadi kan sempat ada sales funnel tuh. Iya. Setelah kita sudah close the deal, kita udah dapetin klien kita. Benar. Jadi ini masih part of sales ya. Kita harus tetap menjalin hubungan, membangun relasi lebih lanjut dengan customer kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara membangun relasi, nomor satu itu apa? Komunikasi. Gitu kan. Jadi kita harus ngebangun komunikasi intens gitu. Kalau saya ambil contoh yang gampang lagi nih, yang gampang dicerna adalah gini, saat seseorang mau dekat sama seseorang nih, dia suka nih sama seseorang, terus dia pada saat dia mau ngedekatin ya misalnya lawan jenisnya gitu ya, kayak gitu, dia mau deketin, dia akan cari tahu dan dia melakukan segala cara supaya orang itu mau sama dia gitu kan, mau terima dia gitu. Tapi biasanya kalau orang sudah jadian, dari PDKT sampai jadian, biasanya tuh berubah tuh, turun tuh, ya kan turun tuh. Biasanya yang tadinya rajin telepon bisa ada berpuluh-puluh miss call, sekarang paling satu miss call juga mungkin enggak gitu kan. Tadinya ke rumah seminggu 5 kali, sekarang cuma 2 kali misalnya gitu ya kan. Nah itu jangan sampai terjadi kalau misalnya kita bicara membangun hubungan gitu. Saat kita PDKT sampai jadian, sampai terus jadian, itu kita harus menerapkan pola yang sama gitu. Kita harus terus sering-sering ngobrol, sering-sering kontak, kita minta feedback sama dia gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu performa kita seperti apa, sementara di luar itu, di market itu tuh banyak banget kompetitor mengintai gitu kan. Jadi ngeliat, oh gimana banyak nih, si A akan ngintai, si B akan ngintai. Nah justru kita mesti ngejaga supaya customer itu seneng sama kita dan dia tetap mau
kerjasama sama kita gitu. Kita minta feedback, kira-kira gimana Pak pengiriman kami, performance kita gimana Pak, cepat nggak gitu. Terus kalau misalnya ada masalah Bapak komplain, kami responnya cepat nggak Pak, misalnya gitu kan kita di Kara Jasa ya. Benar. Jadi itu kita harus sering minta feedback, mungkin kayak berapa hari sekali, meeting bulanan, meeting mingguan dan lain-lain. Oh iya, kalau nggak salah juga membangun hubungan dengan klien itu juga ada namanya 3-on-3 contact. Ya. Nah itu apa sih sebenarnya Pak Indra? Kayak gini, jadi kalau kita bicara 3-on-3 kan biasa orang tahunya 3-on-3 itu basket ya, jadi 3 lawan 3 gitu ya kan. Tapi kalau di sales, istilah 3-on-3 contact itu kita harus mengenal kontak klien kita itu 3 ke atas, 3 ke samping. Iya, jadi artinya gini, misalnya saya kenal sama satu perusahaan, PIC-nya Bapak A gitu kan, dia adalah bagian logistik, misalnya seperti itu. Nah, kita harus kenal siapa sih atasan dia dan siapa lagi atasannya dia gitu. Kita minimal kenal 3 orang. Tujuannya buat apa? Jadi saat kita datang kepada si Bapak itu dan dia sudah baik sama kita, once kan kita nggak tahu dia berapa lama di situ, tiba-tiba dia resign gitu misalnya, atau dia pindah perusahaan, kita masih punya hubungan sama dia, tapi dengan yang ini kita kehilangan kontak karena kita nggak mengenal atasnya dia. Nah itu seperti itu. Kemudian kalau kita bicara kontak ke samping ada lagi nih, kadang-kadang kita kenal sama bagian logistik, ternyata dia punya departemen lain, misalnya finance, juga butuh kiriman dokumen misalnya, atau dia punya departemen GA, biasanya GA itu kirimannya apa sih? Alat-alat kantor, meja, kursi gitu kan. Nah, kita punya peluang untuk kenal departemen yang di situ supaya kita bisa nambah juga nih kiriman kita dengan departemen yang lain. Benar sih, Gitu. jadi biar nggak hilang kontak lah ya. Betul. Oke, sama pasti adanya apresiasi juga ya. Ya betul, jadi namanya ngebangun hubungan, kita harus sering-sering ngasih apresiasi. Minimal kalau dia ulang tahun, kita harus tahu nih, kan kita awal KYC, kenal customer kita. Jadi kita tahu nih, oh dia ulang tahun tanggal segini nih, jangan lupa ngucapin simpan di HP gitu kan, begitu harinya. Dengan kita sekedar WA atau telepon, selamat ulang tahun Pak, dia akan senang, merasa diperhatikan. Itu apresiasi kita berikan kepada pelanggan kita. Benar, jadi apresiasi itu nggak perlu materi juga sebenarnya, Iya, tapi kita betul. menunjukkan ke care-nya kita ya. Kasih perhatian. Oke. Gimana nih teman-teman Mitra Pos setelah mendengar penjelasan dari Pak Indra? Harusnya bisa selangkah lebih maju nih. Jadi teman-teman kita juga bakal nanya seputar CBP juga nih ke Pak Indra. Pak Indra boleh dijelasin ya CBP itu? Oke, CBP itu kan sebuah program yang memang dibuat oleh Line Parcel, namanya Corporate by Post. Artinya Line Parcel mau membantu nih teman-teman Mitra Pos untuk meningkatkan penjualan. Cara dengan apa? Dengan teman-teman Mitra Pos bisa juga berjualan ke perusahaan corporate, kepada company-company yang selama ini mungkin kapasitasnya Mitra Pos itu mungkin nggak memadai nih buat bisa masuk ke satu perusahaan besar. Mungkin selama ini hanya nangkep orderan dari sekitar wilayahnya Mitra Pos, atau mungkin hanya belum sampai masuk kepada level perusahaan. Tapi dengan CBP ini kami dari sales corporate di Line Parcel Pusat bisa membantu Mitra Pos untuk masuk ke corporate, ke perusahaan-perusahaan yang memang mungkin dia punya relasi sebenarnya selama ini, terus dia mau masuk ke sana tapi dia nggak punya kapasitas buat itu, baik itu mungkin kayak legalitas perusahaan atau dan lain-lain. Nah dari situ nanti korporat akan turun membantu Mitra Pos untuk bisa berjualan ke perusahaan-perusahaan korporat seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja dulu penjelasan dari Pak Indra terkait selling skill, terus meningkatkan penjualan dan juga CBP. Kalau misalnya teman-teman masih bingung seputar CBP, teman-teman bisa hubungi yang di bawah sini. Nah nanti tanya aja seputar CBP-nya. Dan teman-teman tuh juga harus tahu ya potensi dan lingkungan di sekitar nih yang jadi target korporatnya. Jadi jangan terlalu berpikir jauh kayak, aduh kota saya tuh nggak ada perusahaan besar gitu, nggak ada perusahaan besar kayak di Jakarta, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melihat potensi di sekitar kalian. Nah segitu aja. Dan terakhir nih sebelum kita tutup, kita ada pertanyaan buat teman-teman semuanya. Silakan jawab pertanyaan di bawah sini ya, buat ngedapetin hadiah spesial nih dari Leo Academy. Ini salah satunya doang nih. Jadi teman-teman jawab pertanyaan di bawah sini di komen. Dan pastinya jangan lupa subscribe dan like dan komen Leo Academy. Ya udah segitu aja kali ya. Pak Indra, terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu kembali. Oke deh, kita mau bye-bye dulu ke teman-teman. Bye-bye.